Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febri Diah Larasati, NIM 19, dan teman saya Dia Ayuni, NIM 04, dari kelas B. Di sini kami akan menjelaskan terkait tindakan konsumen dalam keputusan pembelian. Baik, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya suatu pembelian, di mana dalam proses tersebut konsumen akan melakukan proses pencarian, penelitian, dan juga pengevaluasian terhadap produk baik berupa barang atau jasa yang akan dibelinya. Nah, perilaku konsumen di sini tentu mempengaruhi tindakan konsumen dalam melakukan proses pengambilan keputusan terhadap pembelian suatu produk. Adapun proses yang dilewati tersebut meliputi proses pengenalan kebutuhan, proses sumber informasi, proses evaluasi, alternatif produk, proses seleksi, dan pembelian produk, serta proses pasca konsumsi produk. Terkait dengan definisi keputusan pembelian, menurut Aswari tahun 1966, keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana mencakup penentuan apa yang akan dibeli oleh mereka atau tidak, dan keputusan ini didapatkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Pengambilan keputusan konsumen mencakup seluruh proses yang dilalui oleh konsumen dalam mengenali masalah, mencari solusi, mengevaluasi alternatif, serta memilih di antara pilihan-pilihan yang ada. Keputusan pembelian didasari pada keinginan yang dihasilkan saat konsumen secara sadar memilih salah satu di antara tindakan alternatif yang ada. Adapun proses pengambilan keputusan di sini merupakan proses reasoning yang berdasarkan pada asumsi value, referensi, dan keyakinan dari orang yang membuat keputusan. Menurut Boundless Management tahun 2012, pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dengan mengidentifikasi keputusan, mengumpulkan informasi, serta menilai resolusi alternatif. Suatu proses keputusan membeli bukan hanya mengetahui berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pembeli, tetapi juga berdasarkan peranan dalam pembelian dan keputusan untuk membeli. Tahapan proses pengambilan keputusan. 1. Pengenalan masalah. Proses ini dimulai saat konsumen menyadari adanya suatu masalah atau kebutuhan dari dirinya. Pengenalan masalah terlebih dahulu akan menjadi landasan bagi konsumen dalam mengetahui produk mana yang harus mereka beli. Yang kedua adalah pencarian informasi. Konsumen akan aktif untuk mencari informasi bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Saat mencari sumber, referensi, atau informasi, konsumen dapat melakukannya melalui diri sendiri atau orang lain. Sumber informasi dibagi menjadi 4, yaitu sumber pribadi, sumber niaga, sumber umum, dan sumber pengalaman. Tahap ketiga adalah mengevaluasi alternatif. Konsumen akan melakukan evaluasi berbagai alternatif keputusan atas semua informasi dan referensi yang telah diperolehnya. Hal tersebut sangat penting untuk dilakukan agar saat melakukan keputusan terhadap suatu pembelian produk, diharapkan produk yang diperolehnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahap keempat adalah keputusan pembelian. Setiap individu tentunya membutuhkan waktu yang berbeda-beda dalam proses pengambilan keputusan, karena tergantung pada hal yang dipertimbangkan dalam proses keputusan pembelian tersebut. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi pasca pembelian. Adanya evaluasi dapat menimbulkan sikap puas maupun ketidakpuasan konsumen. Hasil dari evaluasi akan berdampak terhadap keinginan pembelian ulang atau tidak. Studi kasus Jurnal 1 dengan judul Proses Pengambilan Keputusan Pembelian Sayuran Hidroponik di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, pada tahap pengenalan kebutuhan, konsumen yang mengkonsumsi sayuran hidroponik sebagian besar karena kualitasnya baik, sehingga cocok untuk dikonsumsi. Timbulnya motivasi pada konsumen sayuran hidroponik sebagian besar karena harga terjangkau. Pada tahap pencarian informasi sayuran, sumber informasi yang paling berpengaruh yaitu diri sendiri. Pada tahap evaluasi alternatif, informasi penting yang dicari oleh konsumen dalam membeli sayuran hidroponik maupun non-hidroponik, sebagian besar karena kualitas.
Tahap keputusan pembelian konsumen sayuran hidroponik dan non-hidroponik. Sebagian besar melakukan pembelian sayuran yaitu sudah direncanakan terlebih dahulu. Setelah konsumen membeli dan mengkonsumsi sayuran, maka timbul suatu perubahan dalam menilai sayuran, di mana didapatkan pada penelitian seluruh konsumen baik yang membeli sayuran hidroponik maupun non-hidroponik merasa puas. Studi kasus jurnal yang kedua berjudul Sikap dan Pengambilan Keputusan Pembelian Sayur Organik oleh Konsumen di Kota Bandar Lampung. Nah, pada hasil penelitian diketahui bahwa pada tahap pengenalan kebutuhan, alasan konsumen tertarik membeli sayuran organik yaitu karena mereka mengetahui manfaat sayuran organik yang baik untuk kesehatan. Adapun pada tahap pencarian informasi, responden mengetahui bahwa sayuran organik pertama kali melalui media cetak. Dan faktor yang paling mempengaruhi pembelian sayuran organik adalah dirinya sendiri. Pada tahap evaluasi alternatif, pertimbangan konsumen dalam melakukan pembelian sayuran organik di Swalayan Chandra Tanjung Karang yaitu karena produk sayuran lebih segar. Dan pada tahap proses pembelian, jenis sayuran organik yang paling sering dibeli oleh konsumen yaitu sawi hijau. Dan konsumen menyatakan akan tetap melakukan pembelian sayuran organik di swalayan tersebut pada jenis sayuran organik yang lain jika sawi hijau tersebut tidak ada atau sudah laku terjual. Sedangkan pada tahap evaluasi pasca pembelian, konsumen menyatakan puas dan berniat akan melakukan pembelian sayuran organik di swalayan tersebut. Faktor yang menjadi faktor pemuas dalam hal ini yaitu karena tingkat kesegaran dari sayuran dan juga tingkat kebersihannya terjaga. Keterkaitan jurnal studi kasus dengan materi. Berdasarkan contoh studi kasus pada jurnal pertama terkait pengambilan keputusan pembelian sayuran hidroponik di Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam mengambil keputusan pembelian sayuran hidroponik melalui 5 tahapan, yaitu tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kebutuhan pembelian, serta evaluasi pasca pembelian. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada, bahwa pengambilan keputusan seorang konsumen tentunya melalui tahapan yang panjang dan banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Adapun berdasarkan contoh studi kasus pada jurnal yang kedua, terkait dengan proses pengambilan keputusan pembelian sayuran organik di Swalayan Chandra Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, diketahui bahwa dalam mengambil keputusan pembelian sayuran organik terdiri dari beberapa tahapan, yang mana hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Airin pada tahun 2010 yang menyatakan dalam proses pengambilan keputusan pembelian suatu produk juga terdiri dari beberapa tahapan mulai dari pengenalan kebutuhan hingga tahap evaluasi pasca panen. Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen terhadap suatu produk. Pada pembelian sayuran hidroponik maupun organik, diketahui bahwa dalam mengambil keputusan pembelian, konsumen melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kebutuhan pembelian, serta evaluasi pasca pembelian. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.